Begitu Kesultanan Yogyakarta diproklamasikan pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755, Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I belum memiliki keraton, sehingga ia dan keluarganya harus mencari tempat persinggahan sekaligus untuk menyusun pemerintahannya. Dipilihlah Pesanggerahan Ambar Ketawang yang berada di Gamping, Sleman sebagai keraton awal dan sementara. Itulah Keraton Ambar Ketawang yang kondisinya sekarang tinggal reruntuhan dan nyaris punah. Munculnya Kerajaan Kesultanan Yogyakarta tak lepas dari adanya Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua wilayah. Perjanjian itu dibuat untuk mengakhiri konflik antara Keraton Surakarta, Pangeran Mangkubumi dan Belanda. Sekadar background, Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono II alias Raden Mas Prabu Suyoso sebenarnya bersaudara. Mereka sama-sama putra Amangkurat IV. Satu putra Amangkurat IV lain yang memiliki karakter kuat adalah Arya Mangkunegara. Arya Mangkunegara di masa keraton masih di Kartosuro dibuang Belanda ke Thailand atau Sri Lanka karena sikapnya yang anti penjajah. Raden Mas Prabu Suyoso naik tahta sebagai raja bergelar Pakubuwono II menggantikan Amangkurat IV pada tanggal 20 April 1726. Sedangkan Pangeran Mangkubumi sempat setia membantu pemerintahan Pakubuwono II. Setelah Keraton Kartosuro diserang Mas Garendi pada tahun 1742, Pakubuwono II sempat lari ke Ponorogo. Atas bantuan Belanda dan Panembahan Cakraningrat IV dari Madura, ia berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro. Bantuan ini tidak gratis. Lewat Perjanjian Ponorogo pada November 1743, Mataram harus menyerahkan Madura Barat, Surabaya, Rembang, Jepara, dan Blambangan. Selain itu, Raja tak boleh menunjuk patih tanpa seizin VOC atau Belanda. Pada 17 Februari 1745, Sunan Pakubuwono II pindah ke keraton baru di Solo yang menjadi keraton Kasunanan Surakarta hingga saat ini. Namun, dominasi Belanda terhadap keraton semakin kuat. Ini membuat Mataram semakin didikte oleh penjajah Belanda. Situasi tersebut menyebabkan munculnya pemberontakan Pangeran Sambernyawa, putra Arya Mangkunegara. Tak lama kemudian, Pangeran Mangkubumi juga ikut memberontak karena tak terima Mataram semakin didikte Belanda. Bahkan, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa sempat bergabung yang membuat VOC dan Keraton Surakarta kewalahan. Pemberontakan itu berlangsung begitu lama sampai Pakubuwono II wafat pada tahun 1749 dan digantikan putranya Raden Mas Suryadi yang bergelar Pakubuwono III. Ia ditunjuk oleh Gubernur Belanda wilayah pesisir Jawa, Baron von Hohendorf. Perlawanan Pangeran Mangkubumi justru semakin gencar. Belanda sampai mengganti von Hohendorf dengan Nicholas Harting yang bisa berbahasa Jawa dan tahu kebudayaan Jawa. Nicholas Harting inilah yang menginisiasi Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 untuk mengakhiri konflik Mataram. Lewat perjanjian itu, Kerajaan Mataram kemudian dibagi menjadi dua wilayah. Pakubuwono III mendapat bagian Mataram Timur dan tetap berkeraton di Kasunanan Surakarta, sedangkan Pangeran Mangkubumi mendapat wilayah Mataram bagian barat.
Sejak itulah berdiri Kerajaan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi sebagai raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Namun, Kesultanan Yogyakarta belum memiliki keraton. Maka, Pangeran Mangkubumi memerintahkan Adipati Jayaningrat untuk memperbaiki pesanggerahan Ambar Ketawang yang berlokasi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Nama Ambar Ketawang berasal dari kata ambar dan ketawang. Ambar artinya harum, ketawang artinya langit atau tempat tinggi. Sebab daerah itu memang dulu merupakan perbukitan kapur. Pesanggerahan ini sudah ada sejak Mataram berkeraton di Kartosuro. Tadinya, tempat ini sering dipakai keluarga raja untuk istirahat saat berburu di hutan Beringan. Setelah diperbaiki, pada 9 Oktober 1755, Sultan Hamengkubuwono I menempati pesanggerahan Ambar Ketawang. Sejak itu, Ambar Ketawang menjadi keraton awal atau prolog Keraton Yogyakarta. Di sini, Sultan Hamengkubuwono I menjalankan pemerintahan awalnya sambil membangun Keraton Yogyakarta yang berada di Alas Beringan atau Desa Beringharjo yang berada di antara Kali Winongo dan Kali Code. Daerah Gamping yang tadinya merupakan perbukitan kapur ditambang untuk bahan bangunan Keraton Yogyakarta yang baru, sehingga Gamping kemudian rata, tinggal batu besar yang disisakan untuk tanda pengingat. Batu besar itulah yang kini disebut Gunung Gamping. Di tempat itu pula Sultan Hamengkubuwono I sering bertapa. Letaknya hanya sekitar 100 meter dari Keraton Ambar Ketawang. Dalam setahun, pengerjaan Keraton Yogyakarta bisa diselesaikan, sehingga pada tanggal 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I pindah ke keraton baru yang hingga kini berdiri tegak sebagai Keraton Kasultanan Yogyakarta. Lalu, bagaimana nasib Keraton Ambar Ketawang? Ambar Ketawang kemudian diserahkan kepada Demang Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto untuk dirawat. Sayang, nasib tragis dialami Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto. Mereka tertimbun bebatuan di dalam gua dekat pesanggerahan Ambar Ketawang. Sultan Hamengkubuwono I pun terpukul dan memerintahkan untuk mengadakan upacara memperingati peristiwa hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto. Upacara peringatan itu hingga saat ini masih dilakukan secara rutin setiap tahun, dikenal dengan upacara adat Saparan Bekaka. Ini Pak Dito, juru kunci Gunung Gamping. Ini tinggalannya. Dulu pernah disinggahi Raja Mata Yogyakarta, Sultan pertama. Oh, Sultan Hamengkubuwono pertama nggih, Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi. Terus pindah menunggu jadinya Keraton Yogyakarta. Oh, gitu. Maka sebelum Keraton Yogyakarta jadi, itu di sini dianggap Keraton Ambar Ketawang. Ambar Ketawang ya di sini nih. Dulu tinggalnya di sini nggih. Di sini. Berarti dekat batu tinggi ini ya. Nah, ini kalau batu sebesar ini ceritanya apa ini, Pak? Ini semua kampung ini dulu bukit kapur. Bukit kapur. Karena disisakan untuk tetenger bila pernah disinggahi raja, tepatnya yang ini. Jadi lainnya boleh dihabiskan untuk pondasi Bedeng Keraton. Oh gitu. Jadi di Bukit Gamping itu ditambang untuk pondasi Keraton Yogyakarta. Oh, yang disisakan ini untuk tetenger. Karena untuk tepatnya yang untuk semedi di sini. Oh, untuk semedi kalau tinggalnya Pak? Tinggalnya dulu di Garwo Putra sebelah bambu itu. Oh, sebelah bambu di situ nggih. Di situ. Tapi sudah nggak ada ya bekas-bekas? Nggak ada, tinggal sumur tua yang masih. Tinggal sumur tua. Kalau keraton masih sering ke sini, Pak? Di pihak keraton. Tiap mau satu Muharram atau satu Suro itu pasti ke sini. Ya, untuk memperingati. Ya itu depan itu bawa sapu lidi nyapu, belakangnya bawa kendi itu keliling muter itu ngucurkan air, ya. Belakangnya tabur bunga. Oh, untuk memperingati
tempat tinggalnya leluhurnya. Leluhur. Sri Sultan Hamengkubuwono X ya sering ke sini. Garwo pernah mau bilangnya ini mau direhab, dipulihkan benteng-bentengnya yang aslinya mau dipulihkan seperti dulu. Benteng-bentengnya masih, Pak? Masih itu, sebelah itu masih ada yang tinggi, ada yang udah rontok karena kendalanya dulu belum ada semen blau jadi. Iya. Jadi apa? Kendalanya kena guyuran hujan. Kerusakan alam gitu. Karena cuma tanah liat, pasir dan abu. Dulu tuh. Sejak hilangnya Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto, Keraton Ambar Ketawang seolah tak terurus. Bangunan bersejarah itu lama-lama hancur. Bahkan kondisinya kini sangat memprihatinkan, menjadi reruntuhan yang nyaris punah. Hanya ada sedikit tembok yang tersisa dan sedikit lantai. Kondisinya pun tak terawat dan terancam punah. Lantai bekas keraton tampak berlumut, sedangkan sisa tembok juga terdesak pemukiman penduduk dan tak terawat. Berbeda dengan Gunung Gamping yang menjadi tempat pertapaan Sri Sultan Hamengkubuwono I, Gunung Gamping dikelola dengan baik, dikelilingi pagar dan dirawat. Gunung ini sudah menjadi cagar alam di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Yogyakarta. Dua tempat itu, yakni Keraton Ambar Ketawang dan Gunung Gamping, terkesan begitu sederhana. Jarang ada pengunjung kecuali para peziarah yang tahu sejarah dan melakukan olah spiritual di sana atau sekadar bernostalgia tentang keraton awal Yogyakarta. Padahal kedua tempat itu merupakan tonggak sejarah berdirinya keraton Yogyakarta.